Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bapak-Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Cahya Ardi Kusuma, biasa dipanggil Ardi. Yang hari ini kita akan menyampaikan tentang basic training 5R di lingkungan kerja kita. Oke, sebelum saya masuk ke bahasan tentang 5R, alangkah baiknya saya menjelaskan dulu bahwa kegiatan hari ini kita ada di ruangan di hotel. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi nanti ketika alhamdulillah kalau terjadi ketika suatu saat akan terjadi bencana atau hal yang tidak kita inginkan, kita bisa merujuk pada safety code yang sudah terpasang di area ini. Ada jalur evakuasi yang sudah disediakan di luar, ada tulisannya. Kemudian ada titik kumpul di luar hotel ini. Kemudian di sini juga ada apar juga untuk kejadian-kejadian yang darurat begitu, nggih, Bapak sekalian. Rekan-rekan sekalian, kita akan membahas tentang 5R. Sebelumnya di sini ada yang sudah paham 5R? Belum. Ada yang sudah menerapkan 5R itu di lingkungan kerja rekan-rekan semua? Belum. Dengan istilah yang beda begitu. Oh iya. Oke. Oh iya. Jadi sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan tata tertib pelatihan. Jadi di pelatihan kali ini saya punya 5 aturan yang nanti akan kita sepakati bersama. Yang pertama adalah attend, yaitu hadir. Selain hadir, kita juga harus memberikan perhatian kepada rekan-rekan semua sesama pegawai, kemudian kepada pembicara. Ada juga study, kita di sini belajar bersama-sama. Jadi tidak ada yang lebih pintar maupun yang tidak lebih pintar. Kemudian ada take notes, kalau mungkin ada yang ingin dicatat, yang kelupaan, jadi kita bisa mengingat-ingat lewat note kita. Ada juga apply, ya jadi sasarannya atau tujuannya adalah supaya kita bisa mengaplikasikan apa yang kita dapat di forum kali ini di tempat kerja kita masing-masing. Kemudian ada review, yaitu kaji ulang, supaya nanti kita bisa mengulang-ulang terus materi apa yang nanti akan kita dapatkan. Baik, kita mulai. Setiap perusahaan pasti menginginkan atau mengharapkan suatu lingkungan kerja yang bersih, rapi, terawat, dan disiplin. Betul apa betul, Pak? Betul sekali ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sebagai istilahnya karyawan atau pegawai dalam mewujudkan harapan perusahaan dalam rangka bersih, rapi, terawat, dan disiplin di lingkungan kerja kita ini? Nah, namun kenyataannya ada yang ruang kantornya atau ruang kerjanya seperti di gambar ini, Pak? Ya, ada. Banyak ya. Mungkin dari kita juga ya. Nah, kenapa bisa begini? Nah, coba kita perhatikan dulu. Ini pergudangan ya, kita ambil contoh, saya ambil contoh di gudang. Jadi yang seperti ini, yang di sebelah kiri, ini kira-kira masuk nggak, Pak? Dari penataannya, daripada yang di kanan. Bagaimana cara kita mencari istilahnya mau mengerjakan sesuatu kemudian mengambil alat, mudah yang mana kira-kira? Yang kanan. Yang kanan ya, pasti mudah yang kanan. Karena apa? Sudah tertata dan terorganisir dengan baik. Baik, kondisi kolong meja apakah seperti ini? Sandal, pengabelan, percasan, dokumen-dokumen yang harusnya kita sudah tidak pakai, kebanyakan kita simpan dulu. Ya, bagaimana dengan yang ini? Tertata, cukup tertata, bisa di bahkan ada tulisannya processing,
ada P, U, R, C, dan selanjutnya. Namun masih ada beberapa barang-barang yang tercecer. Meskipun udah rapi, udah bagus, nah tapi seperti ini. Kalau akan mencari sesuatu benda di sini agak sulit. Nah, hal yang paling menjengkelkan dalam administrasi dokumen, terutama di dokumen adalah tadi keluhan. Banyak perusahaan itu yang seringkali mengeluh waktu. Nah, waktu yang harusnya kita gunakan sebagai waktu yang produktif ternyata hanya untuk mencari dokumen yang bahkan kita sendiri yang naruh, kita sendiri juga sering lupa karena tertumpuk, terus penempatan yang sulit dijangkau dan lain sebagainya. Nah, seringkali kita juga kurang nyaman. Ada botol minum, ada kertas, pulpen, pajangan foto, dan lain sebagainya yang tidak mendukung sistem produktif kita di meja kerja. Nah, hal yang seperti ini sering kita lihat di ruangan-ruangan kerja di kantor. Bahkan air minum, kemudian dokumen-dokumen berjajaran, kemudian kardus-kardus yang harusnya bisa kita tata menjadi sangat tidak efektif ketika tidak ditata dengan baik. Berapa lama coba? Kalau kita mau mencari sesuatu saja, pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, bersumber dari EAS Company, jadi ada data yang menyebutkan bahwa pegawai rata-rata itu menghabiskan waktu sekitar 18 menit hanya untuk mencari satu dokumen. Lama. Padahal mencari dokumen adalah hal yang tidak sulit. Hingga 5% file perusahaan itu hilang atau salah dalam menaruh file itu. Banyak sekali. Harusnya sudah bisa diambil, ternyata tidak ada. Kita harus ngeprint lagi, minta tanda tangan lagi, tempel lagi, butuh waktu lagi. Kemudian ini yang paling sering, yaitu double data. Sering ya, double data. Ketika kita sudah ngeprint, kita lupa, salah menaruh. Habis itu mau minta tanda tangan atau mau diserahkan, ternyata nggak ada, harus ngeprint ulang, minta tanda tangan ulang. Itu yang sangat merepotkan dan memakan waktu yang sangat banyak. Nah, selain berantakan, memakan waktu juga bisa berakibat pada kecelakaan kerja. Banyak sekali rekan-rekan kita, sesama karyawan, menaruh gelas, menaruh botol sembarangan, yang bisa jadi itu menjadi penyebab kecelakaan kerja. Bisa keinjak, botol kepleset, kesandung gelas, pecah. Itu sangat mengganggu kinerja bahkan sesama rekan kantor kita sendiri. Kalau untuk yang produk terutama, bisa produknya di recall karena tidak sesuai standar, terkontaminasi kotoran, ada juga. Kemudian reject, banyak barang yang reject. Itu yang akan merugi siapa? Perusahaan akan menanggung rugi. Nah, solusinya salah satunya adalah dengan menerapkan sistem 5R. Nah, 5R itu adalah singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, 5R ini sebenarnya merupakan adaptasi ya Bapak-bapak. Adaptasi dari 5S. Kalau di Jepang itu ada Seiri, Seiton, bukan Shaiton ya, Seiton. Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Ya, Shitsuke. Yang dikembangkan di Jepang dan sekarang itu sudah sangat familiar digunakan di berbagai macam negara. Nah, dalam penyelenggaraan 5R ini yang paling penting adalah apa? Mindset kita dalam merubah sikap. Nah, 5R merupakan proses
perubahan sikap dengan menerapkan penataan dan kebersihan tempat kerja. Begitu. Dari sini ada yang bisa ditanyakan? Belum. Lanjut. Oh ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, saya mau tanya, Ye? kenapa kok kiblatnya ke Jepang? Kan banyak negara gitu. Oh ya. Begini. Di Jepang itu rata orang di Jepang dengan budaya yang begitu strict, mereka sangat amat menjunjung tinggi sikap kerja, terutama masalah kebersihan. Kita sering lihat bahkan kemarin viral di Piala Dunia 2022, kalau Bapak masih ingat dan menyaksikan, itu ketika timnas Jepang itu bertanding, setelah bertanding itu supporternya nggak langsung pulang, masih membersihkan, memungut sampah di tribun. Bahkan segitunya, bukan hanya di negaranya sendiri, bahkan di negara orang-orang ini serius sekali masalah kebersihan, kemudian kerapihan. Hal itu yang bisa kita contoh hal-hal baik dari masyarakat Jepang itu sendiri. Jadi sudah tertata rapi, kemudian kita adaptasi, kemudian kita jalankan di sini, alangkah bisa lebih baik dan menunjang produktivitas kita. Begitu ya, Bapak? Ya. Oke, bisa kita lanjutkan? Siap. Oke, selanjutnya adalah pola pikir. Nah, yang paling penting adalah pola pikir secara umum. Nah, pola pikir nanti ketika pola pikir kita sudah paham tentang 5R, kemudian akan merubah sikap kerja kita. Nah, sikap kerja itu penting. Sikap kerja meliputi semangat. Ketika bersih kan pasti kita semangat ya. Bersih, kemudian rapi, wah kita semangat sekali bekerja. Apalagi kalau sudah tertata dan kita enjoy, kemudian satset, istilah anak sekarang kan satset, ambil sana ambil sini, kita sudah tahu letaknya ini di mana, gunting di mana, kertas ini di mana, print di mana, kita akan dengan mudah nanti lanjutkan dengan perilaku yang produktif. Ketika perilaku produktif itu nanti akan berpengaruh pada tempat kerja kita. Biasanya kan perubahan itu dimulai dari kita. Ketika kita sudah bisa berubah, terus kemudian menular ke teman kita, teman satu bagian, satu divisi, kemudian nanti akan menyebar dan itu menjadi sesuatu yang budaya yang lebih baik bagi perusahaan kita. Begitu. Nah, selanjutnya ada juga ini, tempat kerja merupakan cerminan pola pikir pemakainya. Nah, jadi ini tadi pola pikir, sikap kerja, perilaku tempat kerja itu juga bisa keterbalikan ketika pola pikir kita itu berantakan, terus tidak sesuai, kemudian juga menaruh sembrono, menaruh ini, ya nanti akan berimpact pada sikap kerja dan perilaku, kemudian iklim di tempat kita kerja juga. Gitu. Paham lagi? Wah, sepertinya sudah mulai ngantuk ini. Sudah agak-agak jam-jam rawan ya. Oke. Sebelum kita lanjut, bisa kita ice breaking sebentar ya, biar melek lagi, semangat lagi. Oke, bisa berdiri semua, Bapak sekalian. Oke, kita akan sedikit melemaskan otot-otot biar kita nggak ngantuk. Saya minta tangannya ke atas, dada dulu, tangan kanan ke atas, tangan kanan dulu ke atas, tangan kirinya ke atas. Nah, digoyang-goyang, dilemaskan. Tangan kanannya ke atas. Nah, silakan pegang pipinya. Pegang pipi lo ya, pegang pipinya. Ya, dilus-lus, dilus-lus. Kemudian diangkat lagi tangannya, diangkat lagi tangan kirinya, dua tangannya diangkat. Nah, silakan pegang tangannya, pegang tangannya, yuk tangannya, pegang tangannya. Oke, terima kasih ya. Silakan bisa duduk kembali. Sudah beres ya?
Siap. Oke, kita lanjut. Nah, yang terpenting dari sebuah perusahaan, sebuah institusi itu adalah tujuannya. Konsep 5R itu juga punya tujuan. Nah, tujuan dari 5R itu apa? Nah, tujuan dari 5R itu pertama adalah ini, mendapatkan insight. Bagaimana pelatihan ini nanti dengan 5R kita bisa mendapatkan insight, kita bisa mendapatkan ilmu bagaimana kita dalam bekerja itu benar-benar menerapkan tentang kerapian, terus kemudian kebersihan, terus kemudian bersih, kemudian tertata, dan nanti akan menjadi sebuah habit perilaku yang kita sendiri bahkan tidak menyadari itu sudah menjadi habit kita, gitu ya. Nah, sasaran 5R untuk safety. Nah, safety ini yang paling penting ya. Di setiap pekerjaan kita harus selalu mengutamakan safety. Tempat kerja yang tertata dengan api akan menghindarkan terjadinya unsafe action dan juga unsafe condition. Yang tadi saya sampaikan, ketika botol minum berantakan, kemudian meja juga bergeser sana sini, penempatan barang-barang yang seharusnya tidak di situ bisa di situ, nanti akan menyebabkan tadi unsafe action, bisa jadi itu nanti itu tendang atau bikin kepleset teman kita, nah, itu akan berbahaya. Kemudian ada quality, tempat kerja yang tertata dengan apik akan menciptakan kemudahan dan ketelitian dalam bekerja. Ada lagi juga maintenance. Nah, tempat yang tertata akan mempermudah, mempermudah membersihkan, merapikan kembali, tidak sembrono menaruh. Nah, kemudian ada productivity. Nah, ini yang paling penting juga nih. Tempat kerja yang tertata akan meningkatkan produktivitas kita. Bagaimana semua bisa kita jangkau secara cepat tanpa membuang-buang waktu. Jadi bisa mengerjakan pekerjaan yang lain setelah pekerjaan yang kita kerjakan selesai. Penerapan 5R itu harus menjadi sebuah proses. Dilakukan secara sistematis karena 5R itu bukanlah suatu standar, tetapi lebih ke arah pembentukan budaya. Yang saya katakan tadi, mulai dari pola pikir sampai dengan budaya kerja di kantor kita akan bisa efisien, produktif, dan memiliki kualitas yang baik, terutama juga keselamatannya. Ini 5R bisa memperbaiki kualitas. Ini biaya menurun karena tidak perlu lagi ngeprint double buat sana sini. Kemudian ada kecelakaan bisa diminimalisir, kemudian kosnya akan menurun. Manfaatnya lebih cepat, lebih baik, lebih mudah, dan yang paling penting adalah efektif. Oke, lanjut. Yang paling penting dalam sebuah perusahaan itu adalah penyamaan pola pikir. Betul atau betul? Betul. Oke. Nah, tidak tertata tempat kerja itu membuat satu pemborosan waktu, tenaga, tempat, dan juga bahan. Nah, pemborosan itu adalah sebuah tingkah laku yang sangat-sangat merugikan, dari mulai diri sendiri sampai teman kerja sampai perusahaan dalam skala besar sekalipun. Nah, penerapan 5R yang baik ketika user dapat menangkap kondisi abnormal dengan cepat sehingga dapat ditanggulangi dengan segera dan tidak mengganggu produktivitas dan kualitas. Jadi harus cepat ketika ada sesuatu benda yang tidak terletak pada tempatnya, langsung sigap set. Nah, kemudian kondisi abnormal. Nah, kondisi abnormal artinya penyimpangan, jadi tidak sesuai standar, tidak sesuai tempat. Nah, mengapa kita harus fokus? Nah, karena ini mudah dilihat, mempromosikan Kaizen, kemudian juga lebih efisien.
ini faktornya agar berhasil. Jadi harus ada partisipasi dan dukungan dari semua pihak, mulai dari diri kita, kemudian pengelola tempat kerja, rekan kerja, ke semuanya. Kemudian ada komitmen juga dari manajemen. Jadi manajemen juga harus benar-benar menginstruksikan untuk semuanya. Ayo kita terapkan 5M. Kemudian ada kesadaran semuanya. Jadi selain kita memperlakukan diri kita harus bisa menerapkan 5R, kita juga bisa mengajak teman-temannya juga. Kemudian ada mempunyai dampak langsung ke karyawan, jelas karena ini sebuah habit. Kemudian sejalan dengan program kualitas. Tadi ketika semua sudah tertata, kemudian berjalannya perusahaan dengan lancar, maka cost juga akan membaik. Ini salah satu contoh ya. Nanti kita juga belajar bareng-bareng dari form yang saya bagikan tadi. Jadi di situ nanti simulasi. Jadi simulasi bagaimana gambar itu tadi kita menata meja kerja kita. Jadi simulasi di kertas itu adalah kita mengimajinasikan bahwa itu meja kerja kita. Jadi nanti tinggal kita isi komputer gimana, terus kemudian dokumen-dokumen kita letakkan gimana, yang pasti kita sudah bisa mengaksesnya dengan mudah. Oke. Nah, kalau saya beri waktu 1 menit untuk menyebutkan nomor ini secara berurutan, bisa nggak? Dimulai dari angka 1. Bisa. Rumit. Rumit ya? Oh, angka 1-nya di mana ya? 5. Ini. Nomor 2-nya mana nomor 2? Di bawah 20. Bawah 20. Beracak gitu. Nah, coba yang ini. Nah, kita seleksi. Bagaimana? Lebih mudah dikit. Lebih mudah dikit. Nah, kalau yang ini Lebih susah. kita kasih Lebih kita mudah. kasih bom. Naik. Bom. Ya lebih mudah. Tapi enak. Ini masih sudah tertata boxnya, cuma isinya masih belum tertata. Nah, kalau ini Ini mudah. enak ya. Enak apa enak? Enak. Enak ya. Jadi bagaimana cara kita bekerja adalah bagaimana juga kita bisa menata lingkungan kerja kita dengan mudah. Nah, ketika sudah teratur, saya minta Pak Tri, tolong sebutkan angka dari satu baris awal di kolom ini. Nah, lebih mudah kan Pak? Ya. Nah, kalau yang ini coba yang tadi Pak. Susah. Nah, itulah pentingnya kerapian, terus kemudian tata kelola yang baik, pengorganisasian, semua diterapkan, bersih, terus kemudian rapi ya, kotaknya satu deret. Nah, nanti silahkan mencoba simulasi dari kertas yang saya bagi tadi. Di lembar kertas itu ada gambar meja, nanti silahkan untuk digambar ya, dirapikan mulai dari meja gitu ya. Jadi nanti kita mulai simulasi menata dari ruang kerja kita minimal. Menata hati. Siap ya? Oh, Pak ya? Siap. Melaksanakan 5R ya? Siap. Oke. Syaitan. Oh, syaitan. Oke. Ya, mungkin itu dulu dari saya sebagai pengantar 5R. Nanti akan kita sambung lagi sambil simulasi. Mungkin seperti itu. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.